Warga Ampera sekalian, perkenalkan gue Teddy Muhammad Ihsan. Video kali ini gue mau cerita tentang aliran kepercayaan Stoikisme. Apa itu Stoikisme? Beberapa tahun mencoba menerapkan sebuah aliran kepercayaan yang disebut Stoikisme. Dalam kehidupan sehari-hari, gue ternyata banyak manfaat dan banyak perubahan positif. Nah, apa itu Stoikisme? Stoikisme adalah pemahaman yang diterapkan untuk mengontrol energi negatif dan meningkatkan rasa bahagia dan rasa syukur dalam diri kita, Pak. Paham ini bukanlah suatu aliran kepercayaan atau agama tertentu. Ini pertama kali dicetuskan oleh seorang berwadarahan yang dibawa oleh Zeno dari situ sang pedagang, Marcus Aurelius sang kaisar, dan Epictetus seorang budak. Aliran ini masih populer dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai di abad modern sekarang ini. Bicara tentang Stoik, kita akan masuk ke dalam dua dimensi. Pertama, dimensi internal. Apa itu dimensi internal? Di mana artinya segala kendali penuh dalam diri kita, kebiasaan kita, kata-kata kita, integritas kita, loyalitas kita, ucapan kita, aksi kita. Dan dimensi eksternal adalah hal-hal yang sama sekali nggak bisa kita kendalikan ataupun kontrol sama sekali. Contohnya kita melakukan aksi ataupun ucapan, dan orang lain akan merespon ataupun memberi tanggapan tentang aksi kita, reaksinya bagaimana. Dimana kita melakukan suatu aksi ataupun ucapan, orang lain akan menilai kita apakah itu respon negatif, apakah itu respon positif, ya tergantung konteks dari apa yang kita bicarakan. Masalahnya, kebanyakan orang menempatkan faktor kepuasan dan kebahagiaan di dimensi eksternal. Makanya kita nggak bisa kontrol sama sekali. Nah, dari situ Stoikisme datang untuk menyadarkan kita, bisa loh kita pindahkan rasa syukur dan rasa bahagia kita itu dari dimensi eksternal ke dimensi internal. Contoh, antara lu dan temen lu mau bangun usaha bisnis bareng di suatu bidang usaha. Dengan hasil omset yang diinginkan yang gede dengan lu bisa bangun sistem leadership dan step-step yang matang. Tapi perlu diketahui teman-teman, sebelum kita tanda tangan tekan kontrak kerjasama, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengkalkulasikan dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Bisa mitra bisnis kita berkurang, bawa kabur uang modal, namun buka bisnis yang sama di luar kesepakatan. Kecewa iya, marah iya, lantas kita berpikir melanjutkan hidup ataupun mencari mitra bisnis yang lain yang bisa dipercaya, yang loyal dengan bisnis. Bisa kecewa itu tidak akan bertahan sampai berlarut-larut lama. Menuju tempat pencapaian dan kebahagiaan yang senang. Jika bisnis itu berhasil sukses, ya senangnya biasa aja, pujian dan pengakuan dari orang lain. Sedangkan jika tempatkan harapan dalam rasionalitas lu, dalam rasa senang dan bahagia lu gak bisa dibayangkan dari diungkapkan. Sederhanakan, misalkan lu berharap bisnis omset perusahaannya 5 juta dan yang lu dapat 3 juta, lu kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi lu. Tapi jika lu berharap omset 4 juta tapi yang lu dapatkan lebih besar, misalkan contoh 8 juta, rasa syukur lu dan bahagia lu gak bisa diungkapin dengan kata-kata rasa bahagia. Jadi selalu lakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Zaman ke zaman pasti berubah, Pak. Kebutuhan informasi masuk dengan berbagai media yang gak bisa kita saring satu persatu, Pak. Satu sisi segala macam informasi menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan kita. Tapi hantaman informasi terkadang merusak akal pemikiran kita, Pak. Dan memang kita rasakan membawa dampak
berbagai sudut pandang informasi di berbagai pencapaian di berbagai platform media sosial. Sering kita lihat konten-konten yang berisi tentang anak muda yang berbicara tentang 500 miliar pertama, 1 miliar pertama, orang-orang yang bermain dividen, bermain kripto, dan sekian banyak konten-konten. Lalu kita berpikir, kenapa dia bisa lebih sesimpel itu ataupun lebih matang dan hal finansial, kita nggak bisa mengikuti dia. Kenapa kita merasa terpuruk, kenapa kita merasa tertinggal, dan menurut gua Tuhan itu nggak adil dengan kehidupan kita. Gue berpikir dengan kehidupan ini, mau nggak mau kita terjebak dengan keadaan yang sebenarnya tidak mau kita ikuti. Setelah gue refleksikan dan berpikir jernih, sudah terjerumus ke dalam lomba lari yang seharusnya nggak mau kita ikuti. Kita ternyata kurang bersyukur atas pencapaian kecil yang sebenarnya membuat kita kurang bersyukur atas pencapaian yang telah kita dapat selama ini. Kadang-kadang kita berpikir mencapai ya, lelah ya, kurang bahagia ya. Ternyata stoikisme mengajarkan untuk mengubah mentalitas yang haus akan pembuktian dan validasi, yang seakan-akan kehidupan itu soal kita hidup diakui orang dan bagaimana kita dilihat orang. Dan lama-kelamaan kita berpikir, kenapa kita hidup seperti ini ya? Tidak bisa kita pungkiri, Pak. Kita juga mau tidak mau harus mengikuti terus yang memang dengan jutaan informasi, dengan pemikiran yang berujung iri, dan iri berubah jadi dengki, dan akhirnya kita terjebak untuk meniru orang lain dan membeli barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan, kita tidak untuk terpakai ataupun hanya untuk mencari pengakuan dari orang, pujian dari orang, memukau orang-orang. Dan yang gue rasain, stoikisme adalah jalan terbaik ataupun obat yang baik untuk menghadapi kegilaan abad ini yang penuh dengan adanya banyaknya dengan pujian, inginkan pujian dan validasi dari orang lain, dan merasa terganggu dengan pencapaian orang lain, hanya prestasi orang lain. Dan gue sendiri gak mempermasalahkan orang lain menganggap gue kurang asik, sok pintar, ataupun ya boleh bebas, karena memang sejatinya stoikisme telah mengajarkan kita tentang bukan seberapa besar tinggi pencapaian yang sudah kita capai, tetapi seberapa rasionalkah sebuah harapan. Tentunya memaknai sebenarnya apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan dalam hidup adalah hal-hal yang memang dikatakan sepele ataupun pencapaian kecil yang ternyata kita luput untuk mensyukuri ataupun mengucapkan rasa terima kasih kepada diri kita. Alhamdulillah lumayan selama 2 tahun melakukan aliran pemikiran filsafat ini loh, kebahagiaan yang sejati. Kita tidak fokus terhadap keberhasilan orang lain. Kedua, mensyukuri hal-hal kecil yang sudah kita lakukan, prestasi yang kita lakukan, dan berterima kasih kepada diri kita dan memuji diri kita. Kita pernah berpikir ataupun pernah memuji diri sendiri, berterima kasih kepada diri sendiri. Sedangkan pada faktanya kita pandai memuji orang lain, berterima kasih kepada orang lain, sedangkan kepada diri sendiri kita malu ataupun pelit untuk mengucapkan rasa bahagia dan rasa syukur terhadap diri sendiri. Apa sedikit celoteh kita untuk hari ini. Semoga videonya memberikan informasi. See you next video. Terima kasih.